Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Kali ini aku mau nge-review lanjutan dari Sewu Dino, yaitu bukunya Janur Ireng. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu identitas dari buku ini. Bukunya berjudul Janur Ireng, penulisnya Simple Man, penerbitnya Bukune, dan buku ini berjumlah kurang lebih 296 halaman, jadi lebih tebal daripada si Sewu Dino. Dan dengar-dengar nih kalau si Janur Ireng ini lebih ke jadi Janur Ireng ini tuh sebenarnya awal mula dari santet Sewu Dino. Nah, pada penasaran kan, karena kan sebenarnya kalau kalian udah baca Sewu Dino nih, kayak aku kemarin udah baca Sewu Dino, itu memang menggantung. Jadi maksudnya ada masalah apa sih sebenarnya antara Kunchoro dan Atmojo ini, kok bisa sampai tiba-tiba ada santet Sewu Dino. Nah, di buku ini dijelaskan semuanya, sejarah Kunchoro, sejarahnya Trah Pitu. Trah Pitu itu 7 keluarga yang punya perewangan dari ratu. Nah, si ratu ini juga aku masih penasaran ratu ini itu apa, cuman kalau ngebaca di si Janur Ireng ini kayaknya si perewangan-perewangan ini tuh berasal dari iblis, atau mungkin sebenarnya iblis terus ada ratu iblisnya, mungkin seperti itu. Jadi ngeri sih. Dan kalau di yang sebelumnya di Sewu Dino itu menceritakan sosok Sri, kalau ini menceritakan sosoknya Sugi Bahir. Nah, si Sugi Bahir juga sebenarnya ada di Sewu Dino, dan itu menjadi cikal bakal dari penarikan Sri masuk ke keluarga Atmojo. Nah, kalau Sugi Bahir ini ditarik oleh temennya yang namanya Sugeng masuk ke keluarganya Kunchoro. Nah, ternyata si Sugi Bahir itu sudah sudah diduga kalau dia itu adalah kudronya Kunchoro. Nah, di Janur Ireng ini diceritakan juga sejarahnya kenapa Sabdo bisa ada di keluarga Kunchoro. Terus di sini juga ada pohon Trah Kunchoro. Ada Arjo, ada Lasmini, ada Kondoto, Monokolo, Jinah, muncullah Sabdo. Ya, dan ternyata memang si Sabdo ini tuh adalah ponakannya Arjo Kunchoro yang awalnya itu diduga sebagai bapaknya Sabdo. Nah, di buku ini selain tentang sejarahnya si Sabdo Kunchoro ini, dan juga penjelasan tentang Trah Pitu, 7 keluarga yang memperebutkan kekuasaan atau singgasana dari puncaknya Wijaya Kusuma, di buku ini juga dijelaskan tentang asal mula, yaitu yang tadi Sewu Dino tadi. Dan asal mula Sewu Dino tadi adalah santetnya Janur Ireng. Santetnya Janur Ireng ini lebih kejam, lebih hitam, lebih parah lah, pokoknya mah lebih menakutkan, lebih menyeramkan dibanding si Sewu Dino ini. Nah, kayak gimana sih lebih menyeramkannya? Dan kalau korbannya udah pasti tahu kan, korbannya itu adalah keluarganya Kunchoro. Cuman awal mulanya tuh kenapa sih gitu, dan siapa sih yang ngirimin Janur Ireng ini? Nah, itu yang kalian harus baca novelnya. Nah, oke, kita masuk ke review bukunya. Tadi udah terlalu panjang sih sekilas isi buku ini, karena memang banyak yang bisa aku ceritain gitu sebenarnya, cuman takutnya malah kebablasan, malah jadi spoilernya kepanjangan gitu, takutnya gitu, kayak gitu. Nah, oke, jadi aku baca buku ini tuh memang lebih nyeremin dibanding Sewu Dino. Ini tuh udah kayak semua yang ada di sini, termasuk keluarganya Atmojo yang ada di Sewu Dino, ternyata mereka ini kayak semacam pemujaan iblis, bukan setan lagi ya, pemujaan iblis, yang si iblisnya ini tuh dikasih oleh si ratu ini, dan si iblisnya ini tuh bisa diperintah untuk mencelakai orang.
atau melakukan sesuatu, pokoknya macam-macam lah. Tapi yang jelas aku bisa menyimpulkan kalau si iblis ini tuh bukan iblis baik ya, pasti iblis jahat. Dan pengabdian ini juga kayak pengabdi setan, pengabdi iblis lagi ini mah. Pengabdi iblis ini juga kayaknya lebih parah banget, karena ada adegan-adegan atau narasi di mana mereka ini minum darah. Parah banget kan. Dan aku baca buku ini tuh udah kayak bukan kayak nonton sih, kayak ngelihat ceritanya tuh kayak mirip-mirip kalau kita nonton pemujaan setan orang-orangnya yang bule gitu. Jadi ada korban, ada tumbal, ada minum darah, ada makan daging, pokoknya menjijikan sih sebenarnya. Aku masih kalau nginget-nginget ceritanya tuh masih kayak ngeri, nggak habis pikir. Terus memang ada ya, maksudnya klinik Jawa bisa sampai sejauh ini ya. Mudah-mudahan nggak ada gitu, mudah-mudahan nggak ada. Cuman ya masih ngeri sih kalau misalkan memang beneran ada, karena kan ciri khas Simple Man ini dia kalau bercerita horor itu based on true story. Tapi mudah-mudahan kalau yang Sewu Dino sama Janur Ireng ini bukan based on true story sih ya, mudah-mudahan, karena mengerikan ya. Balik lagi tadi, pokoknya kalau misalkan kalian seneng nonton film bule yang soal pemujaan setan, terus ngegorok leher orang, ngegorok leher kambing, terus minum darah, ya kayak gitulah, kayak gitu. Dan oke, kita langsung aja ke nasihat dari buku ini. Yang bisa aku dapetin adalah kalau misalkan kalian diajakin sama orang terus nggak jelas tujuannya apa, alasannya apa, terus sampai berhubungan sama klinik-klinik, mendingan stop deh, daripada terlibat terlalu jauh, malah jadinya ya kayak kita bener-bener kayak ngabdi ke iblis lagi, kan ngeri ya. Dan buku ini dan juga buku Sewu Dino aku nggak nyaranin bagi kalian yang masih di bawah umur, apalagi buku yang ini, karena ini mengerikan. Kalau sampai di Jawa ada kayak gitu, mudah-mudahan enggak deh, ngeri. Oke, paling kayak gitu aja. Thank you banget yang udah nontonin. Mudah-mudahan video kali ini ngebantu kalian yang masih ragu-ragu nih mau baca Janur Ireng atau Sewu Dino. Oh ya, pengembangan karakter di di Janur Ireng dan Sewu Dino tentunya ini udah bagus daripada yang KKN Desa Penari. Pokoknya salut deh sama Simple Man dan juga editornya, salut banget, karena ini benar-benar pengembangan karakter, narasi, dan juga detail ceritanya juga bagus banget. Jadi kayak kita tuh udah bisa ngebayangin itu bakalan kayak gimana gitu, terus di tempatnya seperti apa, itu kita udah bisa berimajinasi gitu. Oke, paling kayak gitu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.